Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya Reza Dektaviani dari Prodi Akuntansi Rek A P1 dengan nomor NPM 411834032 akan menyampaikan materi yang berjudul Ibadah dan Kebahagiaan Hidup. Video pembelajaran ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS karakter keislaman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Yang pertama mengenai jenis-jenis kebahagiaan. Ada berapa sih jenis-jenis kebahagiaan itu? Untuk mengetahuinya, kita akan ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis kebahagiaan, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari kebahagiaan. Nah, untuk mengetahui arti sebuah kebahagiaan bagi manusia, kita perlu membutuhkan sebuah analisis terhadap motif-motif tindakannya. Sebab motif suatu tindakan itu akan mencerminkan harapan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh seseorang. Tindakan seseorang itu sangat berhubungan erat dengan kadar akalnya. Jadi, kadar akal inilah yang akan menentukan setinggi dan sebaik apa kebahagiaan yang diharapkan oleh seseorang itu. Sebagai contoh, tindakan dalam berfoya-foya. Bagi sebagian orang mungkin saja itu akan membuat dia merasa bahagia, tetapi untuk sebagian orang lagi, dengan berfoya-foya itu tidak akan menimbulkan kebahagiaan. Nah, dari perbedaan akal inilah tingkat kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda. Gitu. Di dalam pandangan Islam sendiri, pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya itu terletak pada akalnya. Akal adalah penciri khusus bagi makhluk yang bernama manusia yang tidak dimiliki oleh hewan maupun tumbuhan. Nah, dari berkembang atau tidaknya fungsi akal itu akan menentukan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kebahagiaan. Menurut Al-Quran, ada dua kategori kebahagiaan itu. Yang pertama, kebahagiaan yang bersandar pada harta kekayaan, pasangan hidup, dan hal-hal material lainnya. Diatur atau ada di dalam firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14. Yang kedua, yaitu kebebasan untuk memenuhi hasrat yang muncul dari dirinya. Ada dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 196-197. Nah, kebahagiaan yang seperti ini merupakan jenis kebahagiaan yang bersumber pada hasrat dan kesenangan semata, yang merupakan ciri dari kebahagiaan instiktif yang tidak membutuhkan alasan dan kepentingan yang lebih dari itu. Seperti contohnya, dengan kita mempunyai harta kekayaan yang melimpah, kita sudah merasa bahagia. Dengan kita mempunyai pasangan hidup yang tampan, cantik, baik, tinggi, soleha, soleh, kita sudah merasa bahagia. Apalagi didukung dengan kebebasan untuk memenuhi hasrat yang muncul dalam diri kita. Pasti kita sudah merasa bahagia. Nah, dari kebahagiaan jenis ini tuh didorong oleh hasrat, bukan akal pikiran. Karena untuk memilih kebahagiaan itu tidak perlu berpikir. Ia hadir begitu saja sebagai naluri dasar manusia. Di dalam pandangan Al-Quran sendiri, kebahagiaan jenis yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya itu termasuk ke dalam kebahagiaan yang rendah, bahkan semu. Karena kebahagiaan yang bersumber pada hal-hal bendawi dan duniawi itu merupakan sumber dari kekacauan kehidupan dunia. Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang menggunakan akalnya. Di sisi Allah, mereka yang seperti itu akan memiliki derajat yang tinggi. Kenapa demikian? Alasannya sangat sederhana, karena mereka telah dituntun oleh akalnya untuk memilih dan memutuskan tindakan yang benar, sekalipun kadangkala tindakan itu bisa mengorbankan dan membinasakan dirinya. Kenyataannya, amal soleh itu tidak selalu menyenangkan dan menguntungkan para pelakunya. Yang kedua, bahasan selanjutnya yaitu mengenai kebaikan yang tak sama dengan keburukan. Kebaikan dan kesolehan, serta keburukan dan kemungkaran itu harus didefinisikan dengan baik, sehingga manusia memiliki kejelasan dan kesamaan dalam membangun kehidupan yang baik, yaitu bisa membedakan antara perbuatan yang harus dipilih dan mana yang harus dihindari. Sebab tidak mungkin kebaikan-kebaikan itu dibangun dari buah hasil dari tindakan-tindakan yang buruk, dan sebaliknya, keburukan tidak mungkin merupakan hasil dari tindakan-tindakan yang baik. Oleh karenanya, kebaikan dan keburukan itu tidaklah sama.
Di dalam firman Allah, Quran Surat Fussilat ayat 34, yang dimana berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at, idfa billati hiya ahsanu, faizal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kanahu waliyun hamid, yang memiliki arti, dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan itu. Tolaklah kejahatan dengan cara yang baik. Quran Surat Fussilat ayat 34. Dengan demikian, hanya Allah lah Sang Maha Pencipta dan Pengurus alam semesta ini yang mampu memberikan penilaian dari kebenaran dan kebaikan seseorang, dan akal tinggal mencerna dan menerimanya dengan mudah. Manusia membutuhkan agama. Kebenaran-kebenaran agama adalah kebenaran yang sesuai karakter alamiah manusia, dan karenanya agama Islam adalah kebenaran yang universal atau kebenaran yang umum. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai kebaikan yang diinginkan. Kita bisa mengatakan seseorang itu telah mendapatkan kebahagiaannya ketika dia telah menikmati kenyamanan atau kegembiraan dari kebaikan-kebaikan alam dan lingkungan sosialnya, serta menghadapi lebih sedikit penderitaan. Nah, berarti di sini kebahagiaan diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan kesenangan secara maksimum dan penderitaan yang minimum. Dari definisi ini bisa kita katakan bahwa hakikat antara kebahagiaan dengan ibadah itu memiliki persamaan. Karena pada dasarnya hakikat dari ibadah merupakan suatu usaha untuk memperbesar kebahagiaan-kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang ideal mustahil dicapai apabila suatu pendapat tidak mempertimbangkan ciri-ciri dan watak asli manusia. Untuk membangun masyarakat yang damai dan bahagia, setiap anggota perlu membatasi hak-hak individunya dan berkomitmen terhadap hukum-hukum publik yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ini berarti bahwa pengendalian diri dan memelihara ketertiban umum haruslah dipandang sebagai suatu amal soleh, yaitu amal perbuatan mulia yang akan mendatangkan keridhaan kepada manusia dari Allah, dan Allah harus dipandang sebagai keunggulan suatu perbuatan manusia. Sikap dan tindakan-tindakan inilah yang merupakan kebutuhan yang realistis bagi masyarakat untuk mencapai suatu kebahagiaan. Allah yang Maha Mulia telah mendorong perbuatan-perbuatan tersebut di dalam Quran Surat Yunus ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, yang memiliki arti, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sedangkan di Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allazina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab, yang memiliki arti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi, kebahagiaan manusia secara utuh hanya bisa dicapai dengan suatu landasan yang ilahiyah, sebab hanya Allah saja yang mampu menciptakan norma dan aturan hukum yang ideal seperti itu. Jadi, hanya Allah saja yang mampu menjadi pengawas seluruh perbuatan manusia, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Meski ia menjadi pengawas, tapi Allah juga memberikan sebuah motivasi amal yang paling baik. Allah saja yang mampu memberikan kemuliaan dan menanamkan rasa cintanya pada kesucian. Kebahagiaan dalam Islam berarti sebagai kebahagiaan yang berorientasi pada kebahagiaan individual maupun sosial, material maupun spiritual, dan dunia maupun akhirat. Tentu saja dua dimensi ini ditempatkan secara seimbang, yang mana kebahagiaan yang lebih tinggi itu mencangkup lebih besar maslahat untuk umat manusia untuk mendapatkan penekanan-penekanan utama. Bahasan yang terakhir yaitu mengenai takwa, terpelihara diri dan sosial.
Takwa atau tatakun adalah bentuk jadian dari kata dasar waqo yang bermakna melindungi, menjaga, atau menutupi, yang kemudian diikutkan pada pola ifta'ala yang aslinya itu ittaqo yattaqi dari bentuk semula yautaqo yautaqi, di mana huruf wawu di dalamnya kemudian dimasukkan ke dalam ta supaya lebih mudah diucapkan. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa takwa itu sebagai menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian, dari definisi ini bisa dikatakan bahwa takwa itu adalah sesuatu dengan konsekuensinya, yang artinya ketika seseorang ingin melindungi dirinya sendiri dari kemurkaan Allah, maka tidak ada jalan baginya selain untuk menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa sendiri berarti sebagai suatu keadaan atau kondisi di mana sasaran dari perbuatan ibadah. Dan jika waqo berarti melindungi dan menjaga, maka tatakun memiliki makna terjaga atau melindungi. Begitulah setidaknya substansi yang didekati dengan struktur bahasa Arab. Di sini ada dalil mengenai takwa yang diatur atau ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Dari definisi di slide-slide sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa takwa itu merupakan suatu keadaan yang hendak dituju melalui ibadah, melingkupi kesempurnaan individu dan kemaslahatan umat manusia. Ibadah itu diperintahkan untuk membentuk pribadi yang terpelihara dan membangun masyarakat yang terjaga atau social order. Dan takwa adalah terpelihara diri dan sosial. Demikian video pembelajaran mengenai ibadah dan kebahagiaan hidup. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.